Vigilante. Oke lah Kima, welcome back di channel Vigilante. Nah, kali ini kita akan masuk ke konten yang baru, yaitu fakta-fakta anime. Ya, hitung-hitung biar nggak bosan lah kalian dengan pembahasan light novel terus, oke? By the way, sebelum masuk ke pembahasannya, seperti yang udah kalian lihat di thumbnailnya, pembahasan ini bisa dibilang spoiler keras ya Kima. Jadi buat kalian yang mau nikmati animenya tanpa terkena spoiler sedikit pun, ya Mimin saranin mending kalian stop video inilah, oke? Tapi buat kalian yang udah nggak tahan karena harus nunggu seminggu sekali biar tahu ceritanya, video ini cocok untuk kalian tonton. Jadi ya yang penting Mimin udah peringatin. Selebihnya keputusan kalian lah itu ya Kima, oke? Baiklah, no bacot no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah, kali ini kita akan membahas anime ongoing yang baru aja keluar episode satunya yang berjudul Sekai Sakyo no Assassin, atau dalam Indonya itu yaitu pembunuh terhebat di dunia. Nah, di animenya sendiri itu baru ditunjukkan kalau si MC kita ini telah mati karena kecelakaan pesawat dan bertemu dengan seorang dewi. Simpelnya gitu ya Gema. Dan ya di episode satunya belum dijelaskan siapa MC sebenarnya. Siapa nama lengkapnya, lebih tepatnya profil dari MC itu sendiri belum dijelaskan. So ya, di video ini kita akan ngebahas secara ringkas mengenai profil dari MC-nya. Kalau kalian nanya kenapa ngebahas secara ringkas, ya karena kalau Mimin bahas terlalu detail, kalian pasti udah nggak niat lagi nonton animenya, ya kan Kima? Jadi ya Mimin akan bahas ringkas namun to the point, oke? Baik, yang pertama kita masuk ke profilnya. Dimulai dari nama lengkap MC kita yaitu Luv Tuatade. Kalau di Inggris itu bacanya Luv, sementara kalau di Jepang atau di animenya sendiri dibaca Rugu. Biar gampang kita panggil Luv aja ya Kima. Nah, si Luv ini ialah seorang assassin terhebat dan terkuat di dunia asalnya, yaitu pas sebelum reinkarnasi. Ia memiliki sifat yang terbilang cukup dingin, karena ia sendiri nggak pernah melibatkan emosi atau perasaannya setiap di dalam misi. Kalau kalian udah nonton episode satunya, kalian pasti sadar kalau si Luv ini sangat tidak mempercayai orang lain. Simpelnya itu bisa dibilang kalau si Luv ini sangatlah tajam. Namun nanti seiring berjalannya waktu, yaitu setelah berinkarnasi, perlahan-lahan sifat dari Luv ini mulai berubah. Ya, biarpun berubahnya nggak terlalu signifikan, tapi kalau kita bandingkan sifatnya sesudah reinkarnasi dan sebelum reinkarnasi, menurut Mimin, si Luv ini jauhlah lebih manusiawi ketimbang pas dia belum reinkarnasi. Kalau kalian tanya apakah si Luv ini jadi tumpul atau dinerf pas setelah reinkarnasi, jawabannya enggak sama sekali. Malahan ia jauh lebih tajam dari sebelumnya. Jadi ya perubahan sifatnya itu sama sekali enggak memengaruhi ketajamannya. Jadi kalian gak usah takut kalau MC-nya nanti itu melemah atau enggak, oke? Baiklah, kemudian si Luv ini seperti yang kalian lihat di animenya, sangat setia sama organisasinya. Namun, karena ia memutuskan untuk pensiun, ya karena faktor umur, jadi organisasinya itu menjebak dia dalam sebuah kecelakaan pesawat, sehingga si Luv ini pun tewas. Kalau kalian lihat di animenya, pesawat yang ditumpangi si Luv itu sudah dibajak. Seakan organisasi tersebut sengaja menggiring si Luv untuk menaiki pesawat tersebut. Nah, kalau kalian tanya mengapa organisasi tersebut mau membunuh si Luv, kalau menurut Mimin sendiri, itu pasti dikarenakan kode etik organisasi tersebut. Yang dimana kalian tahu sendiri lah Kima, yang namanya assassin atau pembunuh bayaran itu, pasti semua pekerjaan mereka serba rahasia. Jadi ya, kalau ada salah satu assassin yang ingin pensiun atau melarikan diri, pasti organisasi tersebut akan membunuh assassin tersebut agar informasi yang mereka punya tidak bocor atau tidak tersebar ke pihak luar. Simpelnya itu, organisasi si Luv ini memang mengizinkan si Luv untuk pensiun. Namun ya, sebagai gantinya, ia harus mati agar semua informasi yang diketahui si Luv ini tidak tersebar kemanapun. Itu sih menurut Mimin. Kalau kalian punya opini sendiri, boleh ketik di kolom komentar ya Kima, oke? Baiklah, singkatnya, si Luv itu tewas, dan saat berada di alam sadarnya, si Luv ini merasa sangat kecewa dan dendam kepada organisasinya tersebut. Ia merasa dikhianati, padahal ia sangat setia kepada organisasinya. Akhirnya timbullah dendam dan emosi yang kuat yang menuntun pertemuan si Luv dengan Dewi yang memanggilnya.
Oke lah, sekian profil singkatnya dan sedikit penjelasan mengenai kematian si Luffy. Sekarang kita masuk ke penjelasan misinya. Nah, by the way, di animenya sendiri, nama dari Dewi tersebut tidak diberitahu. Bahkan di light novelnya sendiri, nama dari Dewi tersebut itu juga tidak diketahui. So ya, kita manggilnya tetap Dewi aja lah ya, oke? Baiklah, setelah si Luffy mati, jiwanya dipanggil oleh seorang Dewi, dan si Dewi ini menawarkan dua pilihan kepada si Luffy. Yaitu yang pertama, terlahir sebagai orang yang baru, yang dimana ia akan kehilangan semua ingatan dan pengalamannya. Dan pilihan yang kedua yaitu, ia akan bereinkarnasi di dunia paralel dan akan menjalani misi yang diberikan si Dewi tadi. Dengan kondisi ia tidak kehilangan satupun ingatan maupun skill atau pengalamannya selama hidup. Jadi ya, pilihan kedua itu simpelnya ia akan melanjuti hidupnya di dunia paralel. Nah, tanpa berpikir panjang, si Luffy ini langsung menerima misi dari si Dewi dan memutuskan untuk bereinkarnasi di dunia paralel. Nah, tugas yang diberikan si Dewi ini ialah untuk membunuh seorang pahlawan di dunia paralel tersebut, yang dimana dalam 16 tahun ke depan, si pahlawan tersebut akan berhasil membunuh Raja Iblis, dan 2 tahun setelah membunuh Raja Iblis, dikatakan kalau pahlawan tersebut akan melakukan perbuatan yang jauh lebih kejam daripada Raja Iblis tadi. Jadi si Dewi ini ingin agar si Luffy mengalahkan dan menghentikan pahlawan tersebut dalam 18 tahun yang akan datang. Tepatnya setelah pahlawan tersebut mengalahkan Raja Iblis. Nah, sebelum si Luffy mau menerima misi dari Dewi tersebut, ia sempat mengajukan beberapa pertanyaan. Kayak yang udah aku bilang sebelumnya, Kima, kalau si Luffy ini orangnya sangat tajam. Jadi kayak dia punya intuisi itu betul-betul tajam lah. Itu makanya si Luffy ini mau memastikan apa tujuan sebenarnya dari si Dewi tersebut dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, si Luffy bertanya, apakah dengan mencampuri dunia sesuka hati ialah hal yang menyenangkan? Si Dewi tadi pun hanya menjawab dengan jawaban yang samar-samar. Kemudian pertanyaan yang kedua, si Luffy bertanya, apakah ia bisa langsung mengambil tindakan jika ia sudah siap, tanpa harus menunggu sampai 18 tahun. Dewi tadi pun menjawab kalau itu dilarang. Jadi simpelnya, si Luffy ini harus menunggu sampai pahlawan tersebut membunuh Raja Iblis, baru ia boleh bertindak. Ngerti kan, Kima? Kemudian pertanyaan ketiga, si Luffy juga bertanya, apakah ada orang selain dirinya yang juga akan menjadi umpan? Umpan di sini itu maksudnya yang terpilih lah untuk menjalankan misi yang diberikan si Dewi ini. Kemudian si Dewi itu menjawab, kalau untuk saat ini hanya ada Luffy seorang saja. Yang artinya ada kemungkinan kalau nantinya akan ada orang lain yang juga akan diberikan misi yang sama dengan si Luffy. Entah itu ikut membantu si Luffy atau mungkin ujungnya jadi bersaing dengan si Luffy. Tapi ya ini masih kemungkinan ya, Kima, oke? Kemudian yang keempat, si Luffy bertanya mengenai tujuan asli dari misinya, yaitu apakah tujuan misi tersebut untuk membunuh si pahlawan atau untuk demi menyelamatkan dunia. Jadi gini, Kima, si Luffy ini masih bingung dengan tujuan sebenarnya dari misinya, yaitu apakah misi tersebut untuk membunuh pahlawan supaya dunia selamat, atau tujuan misinya itu hanya sekedar untuk membunuh si pahlawan, yang artinya nggak ada hubungan sama sekali dengan keselamatan dunia. Kemudian si Dewi tadi pun menjawab kalau tujuan misi itu ialah demi keselamatan dunia. Jadi ya, kalau si Luffy bisa menyelamatkan dunia tanpa harus membunuh si pahlawan, maka misinya dapat dihitung berhasil. Namun, di situ kayak ada yang aneh, Kima. Karena setelah si Dewi tadi menjawab demikian, si Dewi ini kemudian ngomong lagi seakan kayak nyindir si Luffy gitulah, dengan berkata, itu pun kalau si Luffy bisa menyelamatkan dunia tanpa harus membunuh. Nah, jadi simpelnya itu, si Dewi ini ngasih izin kepada si Luffy agar ia boleh menyelamatkan dunia tersebut tanpa harus membunuh si pahlawan. Cuman, si Dewi ini kayak nganggap kalau si Luffy ini cukup naif karena terlalu yakin bisa menyelesaikan misinya tanpa harus ngebunuh si pahlawan. Ngerti kan, Kima? Nah, yang aneh di sini menurut Mimin ialah kenapa si Dewi ini bisa yakin kalau si Luffy ini nggak akan bisa menyelamatkan dunia tanpa harus membunuh si pahlawan. Jadi menurutku ya, Kima, seakan si Dewi ini udah ngerencanai sesuatu supaya ujungnya si Luffy ini harus ngebunuh si pahlawan apapun ceritanya. Nah, dari penjelasan tadi, kalian sih pasti udah langsung bisa menyimpulkan kan kalau si Dewi ini punya niat tersembunyi dari misi tersebut.
Entah si Dewi itu dendam sama si pahlawan, atau mungkin dia mau mengetes kemampuan dari Siluf. Ya, itu kita bahas di video berikutnya nanti ya Kima, oke? Nah, jadi singkatnya Siluf ini pun mau menerima misi dari si Dewi tadi. Dan ia pun bereinkarnasi di dunia paralel. Namun nantinya, Siluf ini udah ngebuat rencana yang dimana ia akan menyelamatkan dunia tersebut tanpa harus membunuh si pahlawan. Dan andai pun Siluf nanti terpaksa harus ngebunuh si pahlawan, maka ia akan membunuhnya karena keinginan diri sendiri, bukan karena perintah dari si Dewi tadi. Jadi Siluf ini kayak udah sadar gitu kalau si Dewi ini mau memanipulasi dia. Jadi apapun tindakan Siluf ke depannya, itu semua akan didasari dia karena keinginan dan keputusannya sendiri. Jadi gitu Kima, oke? Baiklah, sekarang kita masuk ke kondisi Siluf setelah reinkarnasi. Oke, jadi setelah bereinkarnasi, Siluf ini akan terlahir di garis keturunan terbaik di dunia barunya nanti. Ia akan terlahir di keluarga bangsawan bernama Tuatha-Dé yang berada di kerajaan Alphan. Kalau di light novelnya sendiri disebut kerajaan Alphanian. Biar gampang kita sebut Alphan aja lah ya Kima. Jadi kerajaan Alphan ini merupakan salah satu dari 4 negara besar di dunia tersebut. Diketahui juga kalau keluarga Tuatha-Dé ini memiliki wilayah yang terbilang tidak luas namun sangat kaya, dan Siluf ini akan menjadi ahli waris dari keluarga tersebut. Jadi ya simpelnya si Dewi tadi itu kayak sengaja ngereinkarnasi Siluf ini dengan kondisi yang sangat menguntungkan. Ya hitung-hitung itu kemudahan yang dikasih si Dewi tadi lah kepada Siluf. Karena ya mau gimana pun si Dewi ini memang gak mau kalau Siluf ini sampai gagal dalam misinya. Jadi ya itulah cara si Dewi ini membantu Siluf. Oke, kemudian ayah dari Siluf ini bernama Qian atau Qian, ya itulah. Kalau di manganya itu dipanggil Qian. Kemudian ibunya bernama Etilu yang kalau di light novelnya sendiri dibaca Esuri. Dan kemudian kakak Siluf yaitu Ruf, namun sudah meninggal. Siluf ini juga nantinya akan memiliki seorang guru bernama Dia Viekon. Nah, si Dia ini udah pernah muncul di awal episode 1 animenya. Jadi ya bisa dibilang kalau Siluf ini mempunyai sensei yang loli. Dan nantinya Siluf juga akan bertunangan dengan dia. Tapi tenang Kima, jangan langsung kalian telepon polisi ya. Karena si Dia ini loli legal kok. Jadi ya badannya aja loli tapi usianya udah legal kok, oke? By the way, mumpung lagi bahas tunangan, nantinya Siluf ini mempunyai 3 tunangan, yaitu si Dia tadi, kemudian ada Tarte, dan Mahal. Nah, untuk penjelasan ini kita bahas di video berikutnya lah Kima. Karena video ini khusus untuk ngebahas seputar profil Siluf aja. Santai lah Kima, aku udah tau lah otak kalian udah pengen kali ngebahas ini. Slow, pasti Mimin bahas nanti yuk, oke? Kemudian yang terakhir ialah mengenai skill atau kemampuan Siluf. Diketahui kalau Siluf ini nantinya akan mempunyai 5 skill sewaktu baru reinkarnasi. Yang pertama ialah skill bertingkat rank S yaitu Rapid Recovery. Kemudian yang kedua skill bertingkat rank A yaitu Spell Weaver. Kemudian yang ketiga skill tingkat rank B yaitu Unlimited Growth. Kemudian yang keempat skill rank C yaitu Seni Bela Diri, kayak kemampuan bela diri fisik gitulah. Kemudian yang kelima skill rank D yaitu Unknown Skill karena masih belum diketahui. Nah, for your information ya Kima, si pahlawan tadi itu mempunyai total 30 skill dan 5 diantaranya ialah skill tingkat S. Jadi ya kalau kalian bandingin dengan skill Siluf di awal reinkarnasi, itu masih jauh kali lah Kima. Sekali tepuk kurasa leong Siluf ini dibuat si pahlawan tadi. Cuman kan ini baru di awal reinkarnasi. Kita nggak tahu di late game mungkin Siluf nanti udah punya 50 skill lebih ya kan. Jadi judulnya aja udah The Best Assassin ya kan Gima. Gak mungkin lah MC kita ini gak OP. Cuman ya Siluf ini kayaknya OP-nya itu bertahap Gima. Jadi nggak langsung instan gitu kayak si botak ini. Baiklah, sekian dulu untuk pembahasan singkat dari profil Silufnya. Pembahasan mengenai fakta-fakta berikutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Baiklah, jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh nanti hilang. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.